Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasidun Nur Cahyo dari kelas D2 dengan NIM 23050330070. Saya akan membuat wiring untuk rangkaian kendali motor 3 fasa start delta secara otomatis dari materi mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Alexandria Jayawardana. Nah, pada kesempatan kali ini untuk rangkaian kendali start delta secara otomatis dilengkapi dengan lampu indikator sumber 3 fasa atau RST, kemudian lampu indikator overload, dan juga untuk lampu indikator start dan delta di sini. Langsung saja kita mulai untuk membuat wiringnya. Yang pertama, kita akan mengambilkan salah satu sumber dari 3 fasa ini. Kita ambil dari R sumber, kita masukkan ke input MCB. Kemudian dari keluaran MCB kita masukkan ke inputnya overload atau 95. Ini dikopel 95 dan 97. Kemudian outputnya 96 overload kita masukkan ke push button emergency switch. Lalu keluarannya masuk ke push button off, keluarannya kita sambungkan ke push button on. Lalu untuk keluarannya on ini kita sambungkan ke coil A1 punya KM1. Nah, di sini. Nah, jadi pada rangkaian kali ini untuk KM1 itu sebagai main kontaktor, KM2 sebagai star, dan KM3 sebagai delta ya teman-teman. Nah, setelah sudah tersambung pada coil A1 KM1, kita membutuhkan sebuah pengunci untuk rangkaian kendalinya. Kita menggunakan NO-nya KM1. Itu inputnya 13, kita sambungkan ke input on. Kemudian outputannya NO 14 kita sambungkan ke outputnya push button on. Nah, di sini sebagai pengunci. Kemudian untuk merangkai secara otomatis itu menggunakan sebuah timer. Kita ambilkan dari outputan sumber dari keluaran NO KM1, kita masukkan pada coil timer di nomor 8, input 8. Kemudian di sini ada NO dan NC. Pada timer ini di NO adalah kode nomor 6 dan NC-nya kode nomor 5. Yang pertama kita akan merangkai yang untuk rangkaian start dahulu. Itu menggunakan NC-nya dari timer 1 atau kode nomor 5. Kita sambungkan dengan KM3 NC sebagai interlock 21, dan keluarannya 22 ini dari KM3 kita sambungkan ke coil A1 nya KM2 karena KM2 sebagai start. Kemudian selanjutnya kita sambungkan untuk rangkaian deltanya dari NO timer atau kode 6, kita sambungkan ke NC nya KM2. Jadi NC nya KM2 ini juga sebagai interlock. Outputannya KM2 ini kita sambungkan ke
input coil A1 dari KM3 sebagai delta. Selanjutnya kita membutuhkan untuk lampu indikator. Yang digunakan tadi adalah lampu indikator 3 fasa, lampu indikator overload, dan lampu indikator star dan delta. Ya, sebelum ke lampu indikator, kita tambahkan dahulu untuk sumbernya. Sumber untuk timer. Nah, dari sini ke timer. Oke. Ya, teman-teman. Kemudian langsung ke lampu indikator 3 fasa dahulu. Kita ambilkan dari sumber R. Kemudian sumber S. Kita masukkan ke lampu indikator S. Dan T kita menggunakan warna hitam ya, sesuai dengan build. Dan ke lampu indikator T. Kemudian untuk lampu indikator overload itu kita membutuhkan outputan dari overload sendiri, yaitu output 98. Karena jika overload itu kita dites untuk ditekan, maka ini akan tertutup dan lampu overloadnya akan menyala. Ambilkan dari sini, kita tarik ke lampu overload. Nah, di sini. Oke, kemudian selanjutnya untuk lampu star dan delta. Untuk star tadi kita menggunakan KM2. Dari sini. Mungkin menggunakan warna kuning saja biar terbedakan. Kita sambungkan ke lampu indikator star. Lalu kemudian lampu indikator deltanya dari KM3 sebagai delta, kita masukkan ke lampu indikator delta. Ya, oke. Lalu tidak lupa juga untuk wiring kabel netralnya. Kita sambungkan pada output dari komponen seperti magnetic contactor dan juga timer serta lampu indikatornya menggunakan warna biru. Oke, kita sambungkan dengan KM1, lalu kita tarik ke atas menuju ke lampu indikator. Jumper lagi menuju ke atas ke lampu indikator RST. Oke, dan OL tidak lupa. Oke, sudah. Nah, ini untuk rangkaian kendali dari star delta secara otomatis sudah jadi. Kemudian kita beralih ke rangkaian powernya. Nah, di rangkaian power ini terdapat beberapa komponen seperti NFB, MCB 3 fasa, kontaktor magnetik 1, 2, dan 3, overload, dan juga motor listrik 3 fasa. Langsung saja kita rangkai.
dari sumber R salah satu masuk ke NFB, kemudian kita masukkan lagi ke input MCB 3 fasa sebagai pengaman ya teman-teman. Langsung ke kontaktor magnetik 1. Nah, sudah. Kemudian kita ke S. Dari sumber S kita menggunakan warna kuning, NFB. Keluaran NFB masuk ke input MCB 3 fasa. Kemudian kita masukkan lagi ke kontaktor magnetik 1 sebagai main kontaktor. Kemudian sumber T masuk NFB, keluaran NFB masuk ke inputnya MCB 3 fasa sebagai sumber. Dan kita masukkan lagi ke kontaktor magnetik 1. Nah, selanjutnya kita akan merangkai untuk star dan deltanya. Nah, untuk rangkaian star ini pada power KM2 sebagai star ini kita jumper ya. Antara inputnya kita jumper semua. Nah, untuk deltanya kita sambungkan dengan KM1 sebagai main. Pertama kita dari input 5 dahulu, kita hubungkan dengan input 1 KM3. Kemudian untuk input 3 KM1 kita hubungkan input 3 nya juga dari KM3, dan juga input 1 KM1 kita hubungkan dengan inputannya 5 KM3. Jadi di rangkaian star delta ini harus salah satunya ada yang terhubung secara sama dan tidak boleh dibalik. Jadi harus salah satunya terhubung secara antara input dan input itu sama. Selanjutnya kita akan hubungkan output dari KM1 ini ke motor listrik 3 fasa. Kita sambungkan ke overload dahulu. Kemudian outputannya kita masukkan ke input motor U. Kemudian untuk yang output 4 KM1 ini kita hubungkan ke overload juga. Lalu keluarannya overload kita hubungkan ke input V nya motor listrik. Dan juga selanjutnya output 6 kita sambungkan juga dengan overload. Keluaran overload kita hubungkan dengan W dari motor listrik 3 fasa. Nah, selanjutnya untuk KM3 dan KM2 ini outputannya akan kita saling hubungkan ya teman-teman. Yang pertama untuk 2 ke 6 kita hubungkan. Kemudian output 4 itu juga mendapat outputnya 4 nya KM2. Kemudian untuk 6 nya sendiri itu mendapatkan outputnya 2 dari KM2. Lalu untuk outputannya motor listrik 3 fasa ini kita hubungkan dengan KM3 sebagai delta. Nah, di sini kita urut saja. Output 6 ini saya hubungkan dengan hubungan pengasutan Z. Di U dapat Z. Kemudian 4 dapat X. Kita sini. Dan 2 mendapatkan Y. Atau W mendapat Y, V mendapat X, dan U mendapat Z. Nah, seperti inilah rangkaian dari wiring rangkaian kendali star delta secara
secara otomatis ya teman-teman, mohon maaf. Nah, untuk cara kerjanya ini terlebih dahulu pada timer kita setting waktu dulu dalam skala detik, kemungkinan bisa kurang lebih 5 detikan. Nah, pada saat dimulai MCB sudah diaktifkan, kemudian sumber langsung masuk ke hingga ke push button on. Pada push button on ketika ditekan itu, maka yang akan menyala dahulu adalah KM2 sebagai start. Jadi main juga akan menyala, KM1 dan KM2 ini akan menyala dahulu. Kemudian menunggu 5 detik dari timer. Setelah 5 detik dari timer, timer akan mengganti atau merubah kendalinya. Yang tadinya start sekarang menjadi delta. Jadi KM1 sebagai main dan KM3 sebagai delta ini menyala secara bersamaan. Nah, jadi untuk lampu indikatornya juga seperti itu. Jika pada waktu hubungan start diaktifkan, maka lampu indikator start ini menyala, dan jika saat delta, pada lampu indikator delta ini juga akan menyala. Lalu bagaimana untuk lampu indikator overload? Nah, lampu indikator overload ini akan bunyi biasanya sebagai buzzer. Itu akan berbunyi ketika overload ini kita tekan atau kita masukkan ke dalam, maka sumber tidak akan bisa masuk ke sebuah sistem rangkaian pada di bawahnya sini. Nah, ketika sudah ditekan maka overload ini akan menyala atau akan bunyi. Nah, mungkin seperti itu untuk rangkaian start delta secara otomatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.